Jadi memang kalau bisa manggung di tim tuh kayaknya kita udah jadi apa ya, seniman tari atau seniman teater yang cukup lumayan lah sampai bisa manggung di situ gitu loh. Yang hilang itu rohnya, roh semangat untuk mendukung kesenian. Sekarang ada gejala bahwa orang bersenian cukup dalam komunitasnya. Ketika mereka asik dengan grup-grupnya, kecolongan, tim ini kosong, dicuri orang, komersialisasi mencurinya. Kemarin baru aja heboh soal revitalisasi Monas. Abis itu heboh lagi soal pro kontra izin gelaran Formula E. Sekarang heboh lagi nih soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang katanya gedung bioskop, tim, dan juga geraha bakti budayanya dibongkar untuk pembangunan hotel bintang 5. Coba kita lihat dulu pernyataan dari Dewan Kesenian Jakarta ini ya. Di dalam market, seperti apa itu? Market itu bagus, ya futuristik lah, dengan ada amphitheater dan lain-lain. Tidak ada hotel. Di dalam market yang menang itu, tiba-tiba Jakpro datang akan ada hotel bintang 5, 200 kamar, 7 lantai. Dulu pun zaman Sutioso, permintaan bikin hotel 3 bintang 3 aja nggak boleh, kita menolak. Gimana ya kata senimannya? Nah ini nih kata Ketua Umum Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki. Kok tiba-tiba gubernur nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu karena di situ kita hidup. Jadi kami kalau ditanya sudah berkomunikasi dengan seniman, jawabannya adalah sudah, sedang, dan terus berkomunikasi, tidak akan pernah berhenti. Begitu. Nah, ternyata para seniman ini sudah melakukan moratorium ke Komisi 10 DPR RI soal penolakan mereka terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Nah, ini sih ada pernyataan yang menurut gue sabi banget. Kita lihat. Kami akhirnya prinsip revitalisasinya oke. Tapi hotel no. Hotel Wisma enggak. Hotel Wisma enggak. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menjawab pertanyaan wartawan seputar polemik revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Tim Anies hanya menjawab pertanyaan seputar tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta yang baru disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPRD. Ternyata Gubernur Jakarta Anies Baswedan enggan berkomentar apapun soal ini. Duh, gue jadi bingung. Kayaknya lebih baik gue kesana langsung sih. Penasaran, gue pengen lihat gimana proses saat ini revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan seperti apa tanggapan dan aksi-aksi dari seniman tersebut. Ikutin gue yuk. Saat ini gue udah sampai di Taman Ismail Marzuki dan tepatnya gue ada di samping kirinya. Dari sini kelihatan ada alat konstruksi bangunan, yaitu tower crane. Nih tower crane. Dan gue akan coba ke sana, so ikutin terus. Buat lo yang suka banget sama sastra seperti karyanya W.S. Rendra atau Hairil Anwar, di belakang gue saat ini ada dinding yang memuat salah satu puisinya Hairil Anwar, yaitu catatan tahun 1946. Dan gue inget banget ini tuh maknanya dalam banget, apalagi kalimat yang menyebutkan kalau kita ini anjing yang diburu yang hanya melihat sebagian dari sandiwara seseorang, dan itu maknanya dalam banget.
jujur sebagai salah satu yang sejak kecil suka banget nonton pentas di tim dan suka banget melihat orang-orang melukis di sepanjang tim, karena dulu juga gue sering banget untuk dikirim ke beberapa festival seni lukis. Jadi gue merasa orang-orang di tim ini orang-orang pro player lah istilahnya, yang mereka keren banget lukisannya. Dan ketika gue tahu Geraha Budaya ini nanti akan ada di revitalisasi dan dikomersialisasi, gue gak kebayang sih bakal jadi kayak gimana. Jadi tadi gue udah coba mau izin masuk liputan di dalam, tapi ternyata harus pakai safety dan baju APD, dan itu harus atas izin dari humasnya, yaitu Ibu Yeni. Namun karena sayang banget Ibu Yeninya nggak ada, jadi gue nggak bisa masuk. Sudah sampai di lokasi tempat revitalisasi dilakukan. Ini yang gedung-gedung dibongkar ini adalah gedung Geraha Bakti Budaya dan juga gedung bioskop tim. Dan saat ini proses pembongkaran sedang berlangsung. Kita bisa lihat sudah banyak alat berat. So ini dia yang masih jadi pertanyaan, kenapa gedung bioskop di belakang gue sini di kanan dan gedung Geraha Bakti Budaya di sini tuh dibongkar dengan tujuan untuk komersil, untuk diganti menjadi wisma seni katanya. Jujur sejak kecil gue ngerasa memang tim ini adalah tempat yang magis banget. Apalagi buat kalian kalau pada yang memang suka banget sama seni, khususnya seni teater, seni sastra, dan seni lukis. Selain itu juga kalau memang revitalisasi ini bertujuan buat komersial, maka komersialisasi ini sesungguhnya yang akan mematikan ruh dari berkesenian itu sendiri. Untuk kedepannya yang pasti kita tunggu hasil dari moratorium. Artinya tanggal 27 Februari Gubernur DKI, DPRD, dan PT Jakpro dipanggil Komisi 10 DPR. Yang jelas hari ini nanti jam 5 kita acara rutin setiap Jumat sore jam 5 di trotoar jalan depan tim itu kita buat silent act. Tuntutan-tuntutan kami ada di situ semua. Namanya juga silent act. Kita tidak bicara tapi melalui idiom-idiom atau tulisan-tulisan, melalui teks. Bahasa kita lewat teks itu tadi. Harapan saya, mungkin saya bisa juga mewakili teman-teman atau juga bisa harapan pribadi, ya kita tetap berpegang dengan 3 tuntutan kita. Tolak Hotel Bintang 5 di dalam tim, ya. Cabut Pergub 63 2019, tolak Jakpro sebagai pengelola selama 28 tahun. Tuntutan kami tetap masih berpijak di seputar itu. Mematikan nurani, membelenggu kemerdekaan sejati, membungkam dan merantai kebebasan berpikir. Tirani, oh sungguh benteng tirani ini harus dirobohkan.
ini terjadi di Taman Ismail Marzuki, tidak menutup kemungkinan taman budaya di seluruh Indonesia akan mengalami hal nasib yang sama, akan dikelola oleh sebuah PT, oleh swasta. Sudah dikatakan karena itu dana untuk hotel sudah dipotong oleh DPRD lebih dari 200 miliar. Katanya nggak jadi bikin hotel bintang 5, nanti jadinya bikin rumah seni. Seninya seperti apa kita belum tahu. Tapi tuntutan kami bukan itu. Kami menuntut agar peraturan gubernur yang memberikan fasilitas dan kekuasaan kepada PT Jakpro untuk mengelola selama 28 tahun dibatalkan. Tuhan tak pernah tidur sedetik pun. Dia turunkan akal dan nurani untuk terus berjuang melawan tirani para penguasa lain di atas muka bumi ini. Kita kau jangan bersangka belum mampu mengikuti tanggung dan menjadi manusia, para pekerja seni setim oleh Jakpro lewat pembangunan hotel karena para pekerja seni di negeri ini. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti.